Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada sore hari ini. Ini adalah bulan terakhir di tahun 2021 dan di dalam suasana Natal, mari kita sama-sama luangkan waktu berhenti sejenak dari kegiatan kita apapun itu untuk bersama-sama menyembah Tuhan serta mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, waktu di mana kami boleh tenang sejenak dan disegarkan lewat penyembahan dan juga firman yang sebentar kami akan dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang anak lahir
Saudara, pada sore hari ini saya ingin mengingatkan saudara tentang esensi hadiah Natal yang terbesar. Saudara, Natal itu selalu identik dengan hadiah. Kelahiran Yesus itu juga diidentikan dengan banyak hadiah. Kalau saudara mengingat cerita The Nativity Scene, sekalipun dalam cerita itu seringkali digambarkan bahwa orang Majus datang itu pada waktu Yesus lahir, yang sebenarnya tidak demikian, di mana Tuhan Yesus sesungguhnya sudah menjadi seorang anak tinggal di rumah, dan kemudian ada rombongan dari Persia, ya, orang-orang Majus, ya, the wise men, yang datang dan membawa hadiah. Konon orang yang mencatat hadiah yang diberikan mengatakan bahwa setidaknya hadiahnya berkisar sekitar 4 juta US dollar atau hampir mencapai angka 60 miliar. Jumlah yang besar untuk seorang anak yang kecil. Tetapi kalau kita melihat komparasi antara hadiah yang diterima oleh orang tua Yesus dalam hal ini untuk anaknya dibandingkan dengan hadiah yang terbesar yang kita terima, dunia terima karena kelahiran Yesus, maka angka itu menjadi angka yang sangat kecil. Hari ini judul renungan yang saya akan sampaikan, saya berikan judul The Gift atau hadiah yang terbesar. Di dalam kitab Roma pasal yang kelima, di ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan karunia Allah, diterjemahkan the gifts, ya. Jadi hadiah itu jauh lebih besar daripada pelanggaran atau dosa Adam. Adam adalah manusia pertama yang jatuh dalam dosa dan membawa seluruh umat manusia jatuh dalam dosa. Dengan kata lain, kita mewarisi dosa Adam dan kita lahir dalam dosa, dan kita tidak punya kemampuan untuk hidup kudus menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita semuanya punya kecenderungan untuk berdosa. Kedatangan Yesus menganulir, bukan hanya menganulir saudara, tetapi sesungguhnya kedatangan Yesus diumpamakan oleh Rasul Paulus sebagai hadiah yang jauh lebih besar efeknya daripada pelanggaran Adam. Jadi kalau pelanggaran Adam menghancurkan rencana Tuhan di dalam umat manusia, maka hadiah di dalam Kristus, the gift, itu menganulir pelanggaran Adam, dan bukan hanya menganulir tetapi memberikan kelimpahan apa yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu kelimpahan hidup di dalam Kristus, ya. Jadi apa yang Adam kehilangan, apa yang kita kehilangan lewat hadiah yang terbesar, menimbulkan perkara yang luar biasa. Alkitab di dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan the gift that came by the grace of the one man Jesus Christ overflow. Jadi hadiah yang datang melalui Kristus Yesus itu melimpah kepada banyak orang, termasuk saudara dan saya. Mari saudara, di dalam masa-masa Natal ini kita tidak kehilangan perspektif. Saudara, di dalam Natal kita, kadang kita punya acara untuk tukar-menukar kado. Tahukah saudara, ada beberapa orang saking seringnya tukar-menukar kado, ya begitu banyak acara Natal yang dia ikuti, bahkan masih ada kado dari tahun lalu yang dia terima yang belum dia buka. Ya, mengapa? Karena kado itu tidak terlalu penting buat dia. Ya, itu hanya untuk memeriahkan acara.
Jangan sampai saudara, di dalam kita merayakan Natal, the gift atau kado yang terbesar itu tidak menjadi terlalu penting karena kita lebih sibuk mempersiapkan acaranya daripada bersyukur untuk anugerah atau hadiah yang terbesar yang pernah sorga berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hadiah yang terbesar yang sorga berikan, yang sorga punya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan itu yang diberikan Allah kepada isi dunia tanpa kita memintanya, tanpa kita sadar bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkannya. Kita yang sudah hidup dan terpuruk di dalam dosa, Tuhan selamatkan lewat apa yang tidak pernah kita duga. Kita berpikir Yesus diberikan untuk mengajar kita, untuk membuat mujizat dalam kehidupan kita. Kalau kita punya masalah mungkin dia tolong, tetapi sesungguhnya yang Tuhan berikan, yang surga berikan buat kita jauh lebih besar dari itu. Hadiah yang terbesar itu pada waktu kita menerimanya. Barang siapa yang percaya, bukan kepada barang siapa yang tahu, tetapi yang percaya, itu diberikan hidup yang kekal. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Saudara, Allah di dalam murkanya karena dosa diperdamaikan lewat hadiah yang Allah juga berikan kepada kita lewat Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita di dalam masa-masa Natal ini merenungkan kembali bahwa hadiah yang terbesar sudah diberikan kepada kita. Kita tidak akan pernah mendapatkan hadiah yang lebih besar daripada pengorbanan lewat Tuhan Yesus yang dilahirkan dengan cara yang begitu sederhana. Hadiah yang terbesar yang dibungkus dengan cara yang begitu sederhana. Kadang kita miss, kadang kita kehilangan perspektif karena hadiah itu begitu sederhana. Tetapi pada masa-masa seperti ini, saya ingin mengingatkan kepada kita kembali. Mari saudara, renungkan hadiah Natal yang terbesar yang sudah kita terima, yang dampaknya bukan hanya untuk saudara, bukan hanya untuk keluarga, tetapi kepada seluruh umat manusia. Dan lewat hadiah ini, setiap kita boleh pada masa ini diperdamaikan dengan Tuhan. Karena damai sejahtera itu, Prince of Peace, Raja Damai, tinggal di dalam kehidupan kita. Selamat Natal, selamat merayakan kelahiran yang terbesar ke dalam dunia, yaitu kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh kembali merenungkan kebesaran kedahsyatan-Mu. Hadiah yang terbesar sudah kami terima, jauh lebih besar daripada emas, kemenyan, dan mur yang diberikan oleh orang-orang Majus kepada Yesus. Karena yang kami terima adalah Yesus sendiri. Hadiah yang diberikan kepada kami supaya barang siapa yang percaya, kami tidak binasa, kami tidak dihukum, kami tidak mendapatkan murka Allah, tapi damai sejahtera itu tinggal di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati hidup kami semasa kami di dunia dengan damai. Dan kami tahu pada waktu kami dipanggil meninggalkan dunia ini, kami diterima di dalam kekekalan bersama Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.